Baik pemirsa, Anda masih di program obrolan kita. Kita akan kembali lagi ya membahas tentang seperti apa sih kondisi di pandemi ini, PHK dan juga banyak perusahaan yang memang merumahkan karyawannya. Tadi sudah sempat dibahas di awal seperti apa datanya, tapi kalau kita bicara lagi, saya mau ke Pak Kadis lagi nih Pak. Untuk mungkin teman-teman pengusaha atau juga pekerja ini laporan, apakah ada program khusus yang dilakukan untuk mempermudah pelaporan itu Pak dari Kadisnaker? Ya sebenarnya kalau pelaporan itu kan kita adalah wajib lapor itu namanya. Itu kan sistemnya online ya. Bisa diketahui berapa karyawannya, berapa yang ikut kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan dan program-program lain. Nah jadi komitmen kita Bapak Gubernur itu sejak awal kepemimpinannya Bapak Haji Herman Deru itu kan bagaimana komitmen para pengusaha itu ingin melindungi pekerja-pekerjanya. Maka dari itu kita beberapa kali mengeluarkan surat edaran Bapak Gubernur untuk kepatuhan teman-teman perusahaan ikut sertakan tenaga kerja kita di dalam asuransi BPJS ini. Nah dengan suasana COVID hari ini kan, kalau perusahaan itu sudah mengasuransikan pekerjanya itu dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya rasa tidak ada masalah Pak Arif ya. Tapi ketika dia tidak mengasuransikan kena dampak PHK, perusahaan ini repot, mengeluarkan biaya yang cukup besar, saya rasakan begitu. Nah ini salah satu manfaat. Jadi upaya-upaya kita itu cukup banyak, kita bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik laporan itu kita turun ke lapangan secara langsung, maupun teman-teman kita datang ke kantor, maupun secara online. Jadi kita memang sudah menyiapkan antisipasi pelayanan ini sebaik-baiknya terhadap masyarakat kita. Berarti memang berdasarkan data, apakah masih banyak teman-teman pekerja khususnya yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Edukasinya seperti apa Pak? Iya, saya rasa masih banyak kalau dibandingkan jumlah pekerja kita yang sedang bekerja dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu masih banyak. Inilah perjuangan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan teman-teman serikat ke lapangan itu untuk menghimbau perusahaan untuk mengasuransikan pekerja itu di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, edukasinya baik kita melalui surat edaran Bapak Gubernur, kemudian baik yang kita lakukan pengawas kita secara langsung datang ke perusahaan maupun evaluasi kita berdasarkan wajib lapor yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, kita ini tidak main-main ketika perusahaan ini tidak mengikut pesertakan pekerja di dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu ada teguran secara tertulis dari kita, tapi kalau tidak diindahkan juga kita merekomendasikannya ke PTSP untuk dicabut izin usahanya. Ini ya Pak Erik ya. Jadi kita tegas. Jadi sudah jalan ini Pak di Sumatera Selatan, dan alhamdulillah kita dengan BPJS ini bersinergi sama-sama kadang turun ke lapangan, baik teman-teman serikat melalui perwakilannya di perusahaan masing-masing maupun dengan teman-teman pengawas kita di Korwil masing-masing. Jadi apabila perusahaan ini ditegur berapa kali juga tidak mengindahkan, kita rekomendasikan ke BPTSP untuk dicabut izin usahanya. Nah ini tugasnya PTSP. Ini sudah jalan, sudah ada beberapa perusahaan yang tidak mengindahkan teguran kita berapa kali, kita rekomendasikan ke PTSP. Itu kantor pelayanan terpadu satu pintu. Oke, kalau dari Pak Anang seperti apa Pak untuk KSPSI sendiri ya, kepemilikan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, apakah sudah aware, sudah mulai sadar, sudah banyak yang mendaftarkan diri atau masih banyak juga yang belum Pak? Baik, terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan Ibu, kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Deputi tadi tentang pelayanan yang saat ini lagi booming, Bu. Banyak pekerja yang ter-PHK. Sementara protokol kesehatan itu harus tetap berjalan. Kemudian himbauan juga new normal harus kita lakukan. Gimana untuk bergeraknya perekonomian kita. Barangkali BPJS mempunyai solusi agar pelayanan ini tetap maksimal kepada para pekerja. Karena para pekerja ini selalu mengharapkan, meminta pelayanan yang baik dari BPJS. Nah, terkhusus untuk teman-teman yang ter-PHK, untuk mengurus JHT-nya, mungkin bisa dilaksanakan secara kolektif, perusahaan bisa membantu. Jadi artinya kalau memang ada dari sektor pariwisata yang memang harus mem-PHK pekerjanya, agar bisa dibantu untuk dilaksanakan pencairan dana JHT-nya secara kolektif.
agar ini tidak menimbulkan penumpukan di BPJS cabang-cabang yang ada di kabupaten kota. Nah itu. Nah, untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak Kepala Dinas, apalagi dalam kita menangani dampak COVID-19 ini, jangan sampai ada hal-hal dusta di antara kita, ada kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang diambil yang kadang-kadang salah penafsiran, Pak. Ya kan, umpama dari dinas dari bagian pengawasan turun ke lapangan, timbul ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan ini. Nah, kami minta kiranya lembaga kerjasama tripartit ini betul-betul dapat difungsikan, Pak. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Arief ini. Gimana nih? Pertama saya berterima kasih dengan Kadisnaker Provinsi Sumsel ya. Terus terang memang kita terbantu banyak karena dengan adanya laporan wajib lapor itu undang-undang ya Pak Koyemudin ya. Nah mereka itu kan harus melaporkan tuh semua jumlah tenaga kerja yang dipakai, yang dipergunakan di perusahaan itu. Di situ juga memang ada berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa upah, berapa yang ikut kita gitu. Nah itu bisa sebagai bahan referral, rujukan buat kami dari BP Jam Sostek mengetahui sebenarnya perusahaan ini kan bisa terjadi begini Mbak Ivana. Ini juga perlu diketahui juga oleh para pemirsa. Ada perusahaan mempekerjakan 1.000, nah yang ikut jadi peserta kita cuma 300. Upahnya 15 juta, dilaporin ke kitanya 4 juta. Jadi nah, itu ada banyak yang nakal gitu Pak ya? Ya, saya nggak tahu lah apa alasan mereka. Nah, itu juga serikat pekerja juga selalu membayang-bayangi itu, dan ini memang sudah nyata gitu, sudah terbukti ada. Kita nggak tahu apakah memang dia memakai prinsip-prinsip ekonomi, memperkecil biaya usaha dengan harapan dapat kembalian yang agak besar. Nah, seperti itu. Makanya kita koordinasi yang sangat kuat lah dengan Dinas Tenaga Kerja Sumsel dan Dinas Tenaga Kerja yang lain yang ada di wilayah operasional kita. Kemudian juga berkaitan dengan tadi Pak Anang meminta kita supaya bisa memberikan layanan yang maksimal dalam kondisi saat ini. Memang sekali lagi ya kita masih paranoid gitu, kita masih agak ragu-ragu. Saya duduk dekat Pak Kadisnaker juga agak ragu-ragu nih, jangan-jangan nanti OTG ini kan. Nah, karena OTG itu kan orangnya sehat katanya kan Mbak, tapi dia carrier gitu. Karena dia imun terhadap penyakit itu, dia nggak bisa keserang, tapi dia bisa menularkan ke orang. Nah ini yang juga kita harus waspada. Nah di kantor kami dengan produk Lapak Asik ini, itu sebenarnya sudah ada 3 pola yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau tadi yang pertama yang digitalisasi, itu pure online. Jadi sama dengan perbankan, kayak Pak Anang misalnya, sambil tidur-tiduran di rumah transfer uang, seret, bisa seperti itu. Ini juga bisa di kita sekarang, sambil tidur-tiduran ngeklaim di JHT, itu bisa sambil tidur-tiduran. Jadi semua berkas itu diupload. Ya, nanti setelah diupload kita download dari kantor kita, nah, kita masukin ke file kita, nanti ditelepon orangnya, diyakinkan. Nah, nelponnya juga pakai video call, dilihat wajahnya sesuai KTP atau tidak, kita tanyakan, oke, benar, oke, langsung kita transfer uangnya. Nah, seperti itu prosesnya paling lama 2 minggu, paling lama. Itu pun karena banknya mungkin beda. Kalau di kita memakai bank apa, nah di bank apa, nah itu mungkin ada perbedaan itu. Nah, yang kedua, kita pakai pola yang tadi disarankan Pak Anang. Kalau misalnya ada PHK satu perusahaan, nah itu kita bisa lakukan secara kolektif. Jadi nanti si perusahaannya ini yang mengkoleksi semua berkas-berkas, nah dia yang berhubungan dengan kita. Nah, orang-orang ini nanti setelah berkasnya kumpul di kita akan hubungi lagi seperti pola online tadi. Nah, setelah berkasnya masuk, kita telepon, by video call, diyakini dia, langsung kita transfer. Itu pola kolektif. Jadi sekarang juga sudah terjadi, itu bisa ada yang 100, 200, satu perusahaan yang mengalami PHK di Palembang khususnya. Kemudian yang ketiga ada pola yang namanya offline. Offline ini sebenarnya pola manual yang selama ini dilakukan, tapi kita digitalisasi. Jadi mereka datang, diverifikasi oleh tim di front office, nanti berkas itu semuanya aksesnya lewat scanner, masuk ke dalam, diterima oleh customer service kita, kemudian diadakan video call oleh tim kita di ruang pelayanan. Nah setelah oke, mereka pulang. Nah setelah pulang, tunggu 2 minggu, uangnya juga langsung masuk ke sana. Jadi hampir susah ditemukan kita sekarang bertemu dengan customer service, karena ruangannya pun sudah di set, kita nggak bisa bertemu wajah dengan para peserta yang sedang mengambil JHT. Jadi mudah-mudahan dengan pola ini semua, Lapak Asik dengan 3 pola ini bisa lebih meningkatkan. Dan terbukti Mbak, di Januari 2020, pada saat masih normal ya, kita belum terlalu, pandeminya belum kuat,
itu rata-rata Sumbaksel itu bisa 12.000 JHT. Nah saat ini di Juni ini udah 18.000. Jadi artinya udah peningkatan 50%. Itu akibat dari mereka-mereka PHK-wan ini yang bisa kita lakukan pembayaran. Sejauh ini kendalanya apa Pak? Itu kan secara online ya. Bagaimana mungkin BPJS Ketenagakerjaan juga memprovide teman-teman yang masih katakanlah teknologinya agak kurang nih gitu. Ini seperti apa? Betul. Memang itu sudah kita tangkap Mbak, sudah kita kita lakukan untuk layanan. Pertama di samping gaptek ya kita tahu lah peserta kita kan ada yang memang benar-benar teknologinya bagus gitu, tapi ada juga yang mereka terus terang di bawah teknologinya. Kemudian dari segi hardware, gadget, ada yang gadgetnya jadul gitu kan, cumanya bisa SMS sama WA gitu kan. Nah tapi ada yang bisa juga video call. Nah itu semua kita kita selesaikan dengan pola tadi yang offline. Jadi mereka datang, kemudian diverifikasi berkasnya, kemudian mereka menunggu berkas itu masuk lewat mesin scanner ke customer service, nanti mereka dipanggil di ruang pelayanan. Ruang pelayanan itu di depannya PC sama headset, udah itu aja. Jadi nanti kita bicaranya lewat PC dan headset. Jadi nanti begitu ditanyakan sesuai dengan apa yang diajukan berkasnya, mereka oke semua, datanya betul, mereka pulang. Nah itu nanti uangnya ditransfer. Ini yang pola offline istilahnya kalau di kita seperti itu. Oke, kalau dari Mas Agung sendiri ya, ini melihat terkait dengan pelayanan publik, seperti apa melihat dari lapak asik ini? Ya, beberapa waktu yang lalu memang pimpinan kita Pak Laudeida di Jakarta pernah meninjau langsung program lapak asik ini. Dan Ombudsman tentu mengapresiasi karena kita lihat BP Jamsostek itu mampu menelurkan inovasi bahkan di tengah pandemi seperti ini, dan memang itu diperlukan. Jadi kita berharap sebetulnya instansi lain baik kementerian maupun lembaga itu bisa berlomba-lomba dalam menelurkan inovasi, termasuk juga dalam upayanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah terkait apa yang disampaikan terkait lapak asik tadi, memang karena saya tertarik, saya coba search sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa memang ada online, offline, dan kolektif ya. Dan kolektif itu kalau nggak salah ya Pak Dir ya, itu harus minimal 30% dari jumlah pekerja di satu perusahaan yang kena PHK baru bisa diklaim secara kolektif, seperti itu kurang lebih. Nah tentu ke depan kita berharap kesiapan infrastruktur baik human maupun teknologi untuk menjalankan aplikasi lapak asik ini juga siap. Jangan sampai dalam realitasnya misalnya karena human yang kurang siap misalnya, sehingga ada kekosongan, ada misalnya klaim yang tidak bisa ditangani dengan maksimal sehingga terjadi juga masih keterlambatan. Kita dorong supaya BP Jamsostek itu perhatian soal itu. Baik, kita masih punya satu sesi lagi, pemirsa pastikan Anda tetap di obrolan kita.